Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Diikuti juga ada beberapa berita yang menurut saya cukup menarik untuk kalian simak. Diikuti ada satu peluang yang menurut saya wajib kalian manfaatkan. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,68 triliun dolar atau turun sekitar 1,15%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang hijau itu cuman ada di Solana teman-teman, di top 10 coin, sehingga menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 0,71% persis ke angka 100 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi CEO dari JP Morgan, si Jamie Dimon nih, menyampaikan sesuatu yang memancing kontroversi gitu ya. Dia menyampaikan, di sini artikelnya menyebutkan Bitcoin price slips to 42,400 as JP Morgan CEO says Bitcoin does nothing. Jadi, walaupun si JP Morgan itu ditunjuk sebagai semacam authorized participants, oke, artinya mereka juga ikut serta lah teman-teman dalam mensukseskan spot Bitcoin ETF ini dengan menjadi authorized participant. Tapi rupanya CEO-nya sendiri nge-FUD Bitcoin dan menyampaikan bahwa Bitcoin itu nggak ada fungsinya sama sekali. Kalaupun ada fungsinya, di sini disampaikan, I'm not trying to make a joke here. There are use cases, AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. He claimed, repeating age-old widely debunked criticism of Bitcoin. Jadi dia katakan, sebenarnya ada sih kegunaan dari Bitcoin itu, tapi rata-rata digunakan untuk sesuatu yang berbau kriminal. Entah itu penipuan lah, entah itu tindak pencucian uang, entah itu mau avoid pajak, atau sex trafficking. Jadi semua yang disebutkan nggak ada yang positif di sini teman-teman. Jadi intinya si Jamie Dimon mau menyampaikan bahwa Bitcoin itu nggak ada fungsinya yang positif gitu. Adapun fungsinya itu yang negatif. Dan dia mengatakan 1 tahun itu ada kurang lebih 500 sampai 100 billion dollar yang transaksinya itu diantaranya yang seperti ini. Menggunakan Bitcoin, transaksinya kurang lebih 50 sampai 100 billion dollar dan digunakan untuk tax avoidance, money laundering, fraud, dan seterusnya. Jadi, ini saya nggak tahu teman-teman. Dia juga sepertinya nggak ngerti gitu, apa itu Bitcoin. Apakah dia memang nggak ngerti, saya nggak tahu. Apakah dia memang sengaja gitu ya, mau memberikan statement-statement yang negatif, sehingga membuat market mungkin sentimennya flip lagi ke arah negatif. Karena kita tahu teman-teman, JP Morgan merupakan salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Gitu ya, dan ini adalah seorang CEO-nya yang ngomong gitu bahwa Bitcoin itu nggak ada gunanya dan seterusnya. Ya, saya nggak tahu apakah ada efek ke kita semua gitu ya. Kalau bagi saya sih nggak ada dampaknya sama sekali, karena sekali lagi kalau misalnya omongan-omongan dari para elit seperti ini, itu kalian harus ngelihat jangan omongannya, jangan dengar omongannya, tapi lihat apa yang mereka sedang lakukan. Faktanya JP Morgan ditunjuk sebagai salah satu authorized participant. Dulunya, CEO BlackRock juga berada di kubu yang sama dengan si Jamie Dimon ini, kontra terhadap Bitcoin. Dan juga menyampaikan sebuah statement yang mirip-mirip lah gitu, bahwa Bitcoin itu hanya digunakan untuk orang-orang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian untuk penipuan, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya beberapa tahun ini dia mulai flip gitu. Dan justru BlackRock sekarang mempunyai spot Bitcoin ETF. Nah, pertanyaannya, apakah si Jamie Dimon ini cepat atau lambat juga akan berubah haluan? Who knows? Tapi kalau saya pribadi beropini harusnya iya. Cuma mungkin cepat atau lambat saja. Gitu ya. Jadi apa pendapat kalian terhadap statement dari Jamie Dimon ini? Boleh kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah sebuah
hal yang sangat simple, tapi mungkin tidak banyak orang menyadari gitu. People hype up and overestimated initial Bitcoin ETF flows, but will drastically underestimate the mid-long-term Bitcoin ETF flows. Bitcoin will soon be made part of client portfolio construction. Passive flows are coming. I will guess that we start to see material impact of this in H2. Nah, teman-teman, kita memang sepertinya overestimate gitu ya. Kita sepertinya terlalu optimis terhadap apa yang akan dibawa oleh spot Bitcoin ETF di beberapa hari pertama. Ya, walaupun ada aja yang beranggapan bahwa ini adalah buy the rumor, sell the news type of event. Ya, to some extent itu adalah mungkin bisa kita katakan benar gitu ya, karena kita melihat ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, justru kita mendapatkan drop ke kurang lebih area 42.000. Tapi in other end, teman-teman, kita juga harus ingat bahwa untuk uang-uang besar ini dapat masuk, itu perlu proses, teman-teman. Sekarang kan BlackRock dan kawan-kawan itu berlomba-lomba akumulasi Bitcoin gitu kan, untuk kemudian dijual ke para usernya. Dan mereka nggak bisa langsung jual gitu aja, teman-teman. Mereka harus meyakinkan dulu kliennya, yang kemungkinan besar adalah orang-orang tua gitu ya. Kebanyakan seperti itu, orang-orang tua kaya yang memang udah kaya dari dulu, yang menjadi klien dari BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan, yang mungkin sampai hari ini pun belum yakin terhadap Bitcoin, karena mungkin tidak mengenal, tidak tahu, dan seterusnya. Nah, mungkin perlu gitu ya, sales dari BlackRock telepon dulu ke kliennya gitu kan. Pak, ini ada aset baru, namanya Bitcoin. Dijelaskan dulu. Oh, kira-kira mau nggak gitu ada exposure terhadap Bitcoin? Kalau misalnya deal, baru nanti bakalan bisa dibelikan spot Bitcoin ETF-nya. Gitu loh. Jadi, ini perlu proses, teman-teman. Tidak serta-merta ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, lalulah semua masuk ke spot Bitcoin ETF. Perlu proses, gitu ya. Dan ini kita baru permulaan, teman-teman. Baru tidak sampai seminggu kita melihat spot Bitcoin ETF itu di-tradingkan secara aktif. So, kalian harus bersabar gitu. Bahwa lambat laun akan semakin banyak orang yang mengenal Bitcoin, akan semakin banyak investor yang masuk, dan harusnya kita akan melihat semacam passive flow. Artinya semakin banyak orang yang kemudian menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset diversifikasi mereka di portofolio mereka, sehingga setiap bulannya mereka akan mungkin membeli, dan membeli tanpa menjual. Itu yang akan kita harapkan terjadi selama beberapa tahun ke depan, yang kemungkinan akan sekali lagi menggerus supply Bitcoin, dan semakin banyak long term holdernya, otomatis ketika demand-nya terus ada, harga Bitcoin akan terus mengalami kenaikan. Nah, kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke chart, ada satu kata yang tadi saya sebutkan di awal video, yaitu adalah peluang yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Dan ini mungkin kalian sudah pernah dengar, karena beberapa hari ini dibahas di banyak sekali tempat, dan juga beberapa influencer juga sudah cover satu project ini yang berpotensi menghasilkan airdrop, teman-teman. Tentunya airdrop adalah salah satu cara yang paling gampang, yang paling enak untuk bisa mendapatkan aset kripto secara gratis. Karena kalian nggak perlu keluarkan uang, biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman, mereka juga sedang mau mengadakan airdrop. Nama projectnya adalah Socrates. Dan dia adalah sebuah project yang menggabungkan GameFi dengan SocialFi. Dan kalau misalnya teman-teman download aplikasinya, itu sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Gitu kan? Dan ini adalah sebuah project yang menurut saya mempunyai potensi, teman-teman. Disclaimer, saya bukan seorang financial advisor, kalian perlu melakukan riset sendiri. Nah, lalu apa peluang yang bisa kalian manfaatkan? Nah, teman-teman, di sini kalian bisa melihat tampilan websitenya sendiri, gitu ya. Bahwa di sini ada semacam pop quiz yang bisa kalian nanti beri jawaban, atau kalian mau membuat pertanyaan sendiri, itu juga bisa kalian lakukan di sini. Semua aktivitas yang kalian lakukan di website Socrates ini, apakah kalian menjawab pop quiz di sini, atau ngevote gitu ya, atau kalian membuat pertanyaan sendiri, semua itu akan menjadi aktivitas di Socrates
dan kalian berpotensi untuk mendapatkan airdrop. Nah, untuk dapat berpartisipasi, membuat semacam pertanyaan atau menjawab pertanyaan, kalian itu perlu mempunyai pen. Ini pen dari Socrates gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian belum punya, kalian harus membeli. Di sini kalian klik buy di sini, ya kan? Dan kalian akan melihat ini adalah pilihan-pilihan pen yang bisa kalian beli. Harganya beragam, dari yang 35 ada sampai ratusan USDT. Dan ini juga ada beberapa tipe, teman-teman. Ada yang introductory, ada yang sudah intermediate, ada juga yang sudah advance. Tergantung teman-teman lebih senang yang mana, modelnya lebih suka yang mana, kalian bisa membeli. Dan ketika sudah ada pennya, teman-teman otomatis nanti bisa melakukan aktivitas yang tadi saya sudah sebutkan. Dan semakin banyak aktivitas yang teman-teman lakukan di Socrates ini, maka kemungkinan besar airdrop akan kalian dapatkan. Dan kalau misalnya kalian mau bertransaksi di sini, kalian bisa membuat wallet. Ini walletnya in-app gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian download di Play Store maupun App Store, nanti dalam aplikasinya kalian bisa langsung klik membuat wallet. Pilihannya ada, dan kalian bisa langsung melihat di sini. Nanti ada alamatnya tersendiri. Kalian bisa melakukan transfer dan juga menerima tentunya aset yang mau kalian kirimkan. Kalau misalnya di sini saya pilihnya yang Binance Smart Chain. Pilihannya ada beberapa, bisa Ethereum, bisa Polygon seingat saya. Jadi terserah kalian lebih senang pakai chain yang mana. Kalau saya pribadi pakai BNB. Oh, di sini kalian bisa melakukan transfer dan juga receive kalau misalnya kalian mau masukin USDT, BNB, atau justru mau mengeluarkan. Gitu ya. Dan itu adalah beberapa poin utama di Socrates. Jadi kalian cukup beraktivitas di sini dengan cara membeli pennya terlebih dahulu. Kalau misalnya belum punya USDT atau BNB, kalian cukup buat walletnya, kemudian klik receive di sini, kirim BNB maupun USDT ke sini, kemudian membeli pennya. Setelah sudah, kalian bisa ikuti pop quiz di sini, gitu ya. Kalian juga bisa cek leaderboard, kira-kira siapa aja yang mendapatkan poin yang sangat banyak dan seterusnya. Kalian juga bisa cek notifikasi, kalian juga bisa melihat wallet kalian. Di sini juga ada marketplace. Jadi semuanya bisa kalian akses di sini. Kalian bisa melalui website maupun aplikasi di handphone, App Store maupun Play Store. Silakan kalian bisa download kalau misalnya tertarik. Dan jangan sampai lupa untuk ikuti Twitter dari Socrates itu sendiri yang sudah mempunyai 81.000 followers. Dan di sini kalian akan temukan berbagai informasi terbaru. Kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mendapatkan airdrop, atau tertarik untuk mengetahui event-event terbaru yang diadakan oleh Socrates, semuanya akan disampaikan di sini. So, kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman, apa yang kita lihat dalam 24 jam terakhir sebenarnya tidak banyak berubah gitu ya. Kita masih melihat Bitcoin sepertinya stay di area range 43 sampai 42.000 di sini. Tetapi ada sesuatu yang baru yang kemungkinan teman-teman tidak perhatikan, yaitu adalah kemungkinan untuk inverse head and shoulder di sini sudah terinvalidasi menurut saya, teman-teman. Walaupun gitu ya, bukan berarti kita tidak lagi bisa mendapatkan reversal pattern dari sini, tapi untuk inverse head and shoulder-nya sendiri, menurut saya sudah tidak lagi terlalu valid untuk saya lihat, gitu ya. Tetapi, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, teman-teman, 15-minute chart bahkan, kita bisa menemukan ada inverse head and shoulder yang lebih kecil di sini. Oke? Di sini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shoulder-nya. Dan ini adalah menjadi neckline-nya. Nah, ini adalah bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang hobi untuk scalping. Tetapi sekali lagi, ini datang dengan resiko tentunya. Karena kalian trade di pertengahan sebuah range, teman-teman. Ini namanya adalah range. Kita bolak-balik di sekitaran area di sini. Artinya kita masih bisa tetap menyentuh kembali ke area 43 ribuan. Oke. Terlebih lagi ada pattern inverse and shoulder di sini. Dan kalau misalnya kalian bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik di sini, katakanlah kalian masuk ketika retest, kalian masuk di sini, protect diri kalian di sini, dan kalian targetkan ke 43.000. Nah, itu kalau misalnya kita hitung secara kasar ya, risk to reward ratio-nya, itu mungkin bisa dapat kurang lebih 3-4 banding 1. Nah, itu jadi worth it untuk dimanfaatkan menurut saya.
Jadi untuk sementara inverse and shoulder-nya justru berada di time frame yang lebih kecil, teman-teman. Kita juga melihat ada konsolidasi yang cukup panjang di sini. Menurut saya itu adalah indikasi yang baik, menunjukkan bahwa kemungkinan besar yang akan kita lihat berikutnya adalah Bitcoin akan at least kembali nyampe ke sekitaran area 42.800 di sini. Kalau kita mampu break di area tersebut, maka menurut saya tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali menyentuh ke area 43.000 sampai 43.200 di sini. Jadi kesimpulannya untuk short term saya bakalan bullish untuk Bitcoin. Terkecuali invalidasinya adalah kalau kita tidak break dari neckline-nya di sini. Oke. Tetapi justru kita kemudian sell off lagi dan menginvalidasi lagi inverse and shoulder ini. Itulah kenapa selalu pentingnya kalian menunggu validasi, konfirmasi, teman-teman. Kalau kalian langsung ngasal masuk, kalian berpotensi mendapatkan fake out. Gitu kan? Contohnya di mana? Contohnya misalnya yang ini, teman-teman. Ini juga adalah potensi inverse head and shoulder. Nah, tetapi kalau misalnya kalian langsung masuk di sini, kalian berpotensi loss karena kalian tidak menunggu konfirmasi berupa breakout dari neckline-nya. Sama juga di sini, ini adalah potensi, baru potensi inverse head and shoulder. Dan kalau kalian langsung masuk, ya sebenarnya ada sih tipikal trader seperti itu, tapi kalian harus mengerti cara manage posisinya. Artinya, kalau misalnya kalian melihat, katakanlah kalian masuk di sini, dengan anggapan atau asumsi kalian bahwa ini akan menjadi inverse and shoulder. Saya tidak menyalahkan kalian yang mempunyai misalnya teknik trading seperti itu. Fine gitu. Tetapi, kalian harus cekatan gitu. Kalau misalnya rupanya yang kita lihat berikutnya adalah breakdown di bawah area 42.400 di sini, maka ada indikasi besar yang menunjukkan bahwa kemungkinan inverse head and shoulder ini invalid. Dan kita harus cepat-cepat keluar. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi sebuah hambatan besar bagi para traders yang awam gitu. Mereka sudah masuk di sini dengan asumsi akan menjadi inverse head and shoulder, tetapi walaupun sudah ada indikasi bahwa inverse head and shoulder tersebut terinvalidasi, tapi mereka masih tetap ngoyo gitu. Dan mengatakan, nggak mungkin kok ini pasti habis ini naik, soalnya tadi saya lihatnya inverse head and shoulder. Nah, itu dia yang menjadi masalah. Makanya lebih disarankan teman-teman menunggu validasinya, berupa breakout dari neckline-nya di sini. Dan itu akan lebih jelas setup-nya gitu loh. Dan kalian bisa menunggu retest-nya, masuk, kalian bisa memprotek diri kalian di area higher low terakhir, selesai. Kalian bisa mendapatkan setup dengan risk to ratio 3-4:1, yang menurut saya cukup worth it untuk diambil. Begitu ya. So, untuk sementara, short term saya akan cenderung bullish untuk Bitcoin, minimal kembali menyentuh ke area 43.200, tentunya yang kalau misalnya mampu kita break juga, kita berpotensi mendapatkan push nyampe ke area minimal 44.300 di sini. Kemudian next target ada di 45.400. Kalau ini mampu kita lewati, kita berpotensi membuat V-shape recovery. Oke, jadi saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.